Jadi kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami mau nampilin hasil proyek kimia terapan kami. Proses pembuatan lilin dari 3 jenis minyak, yaitu minyak goreng, Terus ada minyak zaitun. dan minyak VCO. Penasaran kan proses pembuatannya gimana? Yuk simak bersama-sama. Sebelum memulai percobaan, berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Adapun untuk bahan yang akan kita gunakan yaitu ada asam stearat. Jika asam stearat ini tidak ada, dapat kita ganti dengan parafin. Selanjutnya yaitu ada minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga minyak goreng, serta pewangi atau essential oil. Juga ada pewarna, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sumbu. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada gelas kimia 250 ml, gelas kimia 100 ml, gelas ukur 25 ml, batang pengaduk, spatula, hot plate, timbangan digital, wadah lilin, dan juga stiker label lilin. Sekarang kita masuk ke langkah pembuatannya ya teman-teman. Adapun untuk langkah pertamanya yaitu menimbang parafin sebanyak 80 gram. Setelah itu, timbang base lilin sebanyak 20 gram. Selanjutnya, parafin dan base lilin yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam satu gelas kimia, kemudian dilelehkan menggunakan metode double boiler sambil diaduk perlahan agar dapat meleleh secara merata. Nah, seperti yang sudah dibilang di awal, pada pembuatan lilin aromaterapi ini kita akan memvariasikan minyaknya. Jadi, kita memerlukan 70 ml minyak zaitun, 70 ml minyak kelapa, dan 70 ml minyak goreng. Masuk ke tahapan selanjutnya, setelah parafin dan base lilin mencair sempurna, tambahkan minyak zaitun yang sudah ditakar tadi, serta tambahkan juga pewangi lavendernya sebanyak 10 ml dan aduk hingga homogen. Sembari terus diaduk, jangan lupa tambahkan pewarnanya ya teman-teman, agar lilin tampak menjadi lebih menarik dan juga cantik. Di sini kita menggunakan pewarna ungu. Pada proses penambahan pewarna ini, kita perlu mengaduk lebih lama dan kuat agar pewarnanya dapat tercampur merata. Setelah campuran homogen, kemudian campuran dituangkan ke dalam wadah yang telah dipasang sumbu. Langkah yang sama juga dilakukan pada sampel minyak kelapa dan minyak goreng dengan komposisi yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada jenis minyak yang digunakan. Berikut adalah proses pencetakan lilin dengan penambahan minyak kelapa. Dan berikut merupakan proses pencetakan lilin dengan penambahan minyak goreng. Warna kuning alami pada minyak goreng kemungkinan mempengaruhi warna akhir lilin, sehingga warna ungu tidak terlihat sejelas pada sampel minyak zaitun dan minyak kelapa. Setelah mengeras, ketiga lilin menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Pada sampel minyak zaitun, warna lilin terlihat paling homogen dengan distribusi warna ungu yang merata. Permukaannya juga tampak lebih mengkilap dibandingkan sampel lainnya, yang menunjukkan campuran lilin dan minyak cukup menyatu dengan baik. Selanjutnya, pada sampel minyak kelapa, warna lilin terlihat kurang homogen dibandingkan minyak zaitun. Terlihat adanya gradasi warna dan bercak-bercak ungu pada bagian atas lilin. Hal ini menunjukkan bahwa pewarna belum terdispersi secara sempurna selama proses pembentukan lilin. Nah, pada sampel minyak goreng, warna lilin yang dihasilkan cenderung lebih terang dibandingkan dua sampel lainnya. Permukaannya terlihat cukup halus dan warna tampak relatif merata. Meskipun intensitas warna ungu tidak sekuat pada sampel minyak zaitun. Meskipun secara visual terlihat mirip, ternyata jenis minyak yang digunakan memberikan pengaruh terhadap sifat fisik lilin yang dihasilkan. Setelah lilin berhasil dibuat, dilakukan uji titik leleh menggunakan melting point apparatus. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui suhu saat masing-masing sampel mulai mengalami pelelehan. Nah, pada pengujian ini, sejumlah kecil sampel lilin dimasukkan ke dalam tabung kapiler, kemudian ditempatkan pada alat melting point apparatus. Suhu dinaikkan secara bertahap sambil diamati perubahan fisik yang terjadi pada sampel. Hal itu dilakukan pada ketiga jenis lilin yang sudah dibikin tadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa masing-masing sampel memiliki rentang titik leleh yang berbeda.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh komposisi campuran parafin dan jenis minyak yang digunakan pada setiap sampel. Semakin tinggi titik leleh suatu lilin, maka semakin besar ketahanannya terhadap panas sebelum mengalami perubahan fase padat menjadi cair. Nah, dari video yang udah ditampilin tadi, teman-teman jadi pada tahu kan gimana caranya pembuatan lilin aromaterapi. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye!